Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberi kita kesempatan untuk bernafas, menatap dunia, dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan di tengah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa dunia seakan berhenti berputar? Hati sesak, air mata jatuh tanpa bisa dijelaskan, dan kita hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, akulah." Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat normal dan manusiawi, sesuatu yang pasti pernah singgah di hati setiap orang. Apa itu? Kesedihan. Namun kita tidak akan berhenti di sana, kita akan belajar bagaimana berdamai dengan kesedihan itu, bagaimana menjadikannya sumber kekuatan dan bukan alasan untuk menyerah, tapi bisa pulih untuk berjuang hingga ke tujuan. Judulnya adalah Jangan Bersedih, Don't Be Sad. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ini lagi happening banget, maraknya isu kesehatan mental. Kata guru saya itu, dunia ini makin kesini makin kesana. Maksudnya apa? Bahwa dunia semakin maju, pesat dan modern. Namun justru kesehatan mental tuh anjlok. Banyaknya kasus depresi, bunuh diri. Itu semua karena menyimpan kesedihan yang terlalu dalam dan jangka waktu yang lama. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Al-huznu yudha'iful qalba wa yuhinul azma wa yudirul iradah. La syai'an ahabbu ila syaitani min huznil mu'min." Artinya kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, dan membahayakan keinginan untuk berbuat baik. Dan tidak ada yang paling disukai syaitan melebihi sedihnya orang mukmin. Sebuah hadis riwayat Muslim berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Wa fi kulli khair ihras ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, "Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu." Tetapi katakanlah, "Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki." Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Saudaraku, setiap manusia pernah bersedih, karena kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menangis. Beliau kehilangan pamannya, kehilangan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Hingga tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Artinya, kesedihan bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda bahwa kita masih punya hati yang hidup. Namun perhatikan, Rasulullah bersedih, tapi beliau tidak tenggelam di dalam kesedihan itu. Beliau menangis,
lalu bangkit dengan optimis. Beliau kehilangan, tapi tetap berjuang di tengah kepahitan. Itulah pelajaran pertama. Bersedih boleh, tapi jangan berlama-lama. Karena jika kesedihan dipelihara terlalu lama, ia akan menutup mata kita dari nikmat yang masih tersisa. Padahal, setiap pagi ketika kita membuka mata, itu artinya Allah masih memberi kesempatan untuk kita bahagia, untuk memperbaiki diri karenanya. Saya ingin membuka pertanyaan teman-teman. Mengapa sih kita bersedih? Ada nggak sih nggak pernah sedih? Kayaknya nggak ada ya. Kadang kita bersedih bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena kita memperbesar cara kita memandang masalah itu. Kita kecewa karena rencana tidak sesuai harapan. Kita cemas karena masa depan belum pasti dan menjadi angan. Kita merasa tidak cukup, tidak berharga. Padahal bisa jadi itu semua adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk, atau dalam rangka menjaga kita untuk bisa melompat lebih tinggi. Ada 5 mindset menata batin ketika sedih. Mau tahu? Pertama, semua terjadi atas izin Allah. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat ayat ini, justru ketika kita ditimpa ujian atau musibah oleh Allah, namun kita pandang dia dengan kacamata iman, maka justru Allah itu sedang memberikan kebaikan kepada kita, memberikan hidayah kepada hati kita. Kalau kita memandang segala sesuatu dengan jernih, maka ujian itu bisa kita konversi menjadi kebahagiaan, insya Allah. Dan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kalau melihat ayat dari surah Al-Hadid ini, maka kita tuh yakin bahwa Allah itu sudah menetapkan yang terbaik buat kita bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Maka yang diuji itu bukan kemampuan, karena Allah udah tahu kita pasti mampu melewatinya. Tapi yang diuji adalah kemauan. Apakah kita mau menerima takdir terbaik yang telah Allah tetapkan, telah Allah berikan kepada kita? Karena kita tidak mengetahui dan Allah yang maha mengetahui. Maka ketika kita mudah ridho, kita punya ilmunya dan kita mudah ridho atas apa yang Allah tetapkan, maka sungguh kita bisa menikmati seenggak enak apapun ujian yang Allah berikan. Justru itu menguatkan iman kita bahwa Allah sedang memberi kita sentuhan cintanya lewat ujiannya. Karena Allah tuh maha pencemburu, sehingga terkadang ketika kita udah salah fokus, kita udah banyak berpaling dari Allah, maka kata Allah, wahai malaikat, timpakan ujian padanya, karena aku rindu
padanya. Aku pengen dengar dia meminta mendekat padaku. Karena ketika hambaku mendekat selangkah padaku, aku berlari selangkah padanya. Masya Allah. Dan ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatkanku. Insya Allah. Sungguh kuat keyakinan dari sahabat Nabi ini, Umar bin Khattab. Nah, jadi semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik, dan ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Saya pun teringat kembali dengan kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini benar-benar makjleb banget, sangat menginspirasi bagi saya. Umar berkata, aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami, apakah yang kusenangi ataukah yang kubenci, karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang kusenangi ataukah yang kubenci. Insya Allah. Tugas kita tuh cuman ya rito aja, menjalani apapun fase kehidupan kita, menikmati setiap rasa yang Allah berikan lewat ujian ataukah kebahagiaan, karena sesungguhnya semuanya adalah ujian. Baik itu kepahitan atau kebahagiaan, semua adalah ujian. Maka ketika kita bisa memandangi dengan iman, maka semua menjadi cinta buat kita. Ada juga nih perkataan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Kadang tuh kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup hingga lupa bahwa Allah sedang membuka jendela yang lain, bahkan pintu-pintu yang lain. Jadi, jangan bersedih ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu. Karena bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu pahami saat ini, tapi akan kamu syukuri suatu hari nanti. Dan yang ketiga, semua sudah terukur. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 86, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan bahwa yang diuji itu bukan kemampuan, tapi kemauan. Setiap kali hati terasa sesak, ingatlah, tidak ada tempat kembali yang lebih damai selain kembali kepada Allah. Bukankah Allah sudah berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, kadang kita mencari pelarian dari kesedihan melalui hiburan, manusia, bahkan dunia. Padahal ketenangan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang berserah. Maka berdoalah, bukan karena Allah tidak tahu isi hatimu, tapi karena doa menenangkan jiwamu. Mungkin Allah belum kabulkan hari ini, karena Dia ingin kamu lebih dekat sebelum karunia itu diberikan. Karena Allah begitu rindu kamu mendekat padanya. Karena terkadang
penundaan adalah bentuk dari cinta. Yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus Allah karenanya. Sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Kita tuh sering melihat ujian sebagai beban, padahal bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, subhanallah, tiap air mata yang jatuh karena sabar kan sia-sia. Itu adalah pembersih dosa. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup dan penuh luka. Maka ketika engkau bersedih teman-teman, jangan bertanya kenapa aku ya Allah, tapi ubahlah pertanyaan itu menjadi, ya Allah, apa yang engkau ingin ajarkan melalui ini? Ya Allah, apa kebaikan yang hendak engkau hadirkan setelah ini ya Rabb? Sahabatku yang dirahmati Allah, tiap kesedihan adalah madrasah kehidupan. Tempat kita belajar sabar, ridho, dan ikhlas. Dan mindset yang terakhir adalah semua bisa ditolong Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Masya Allah. Yuk kita belajar dari kisah para nabi. Nah, Nabi Yakub alaihissalam misalnya, beliau tuh menangis hingga matanya buta karena kehilangan putranya Yusuf. Namun, beliau tidak berhenti berharap. Dan beliau berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini ada di Quran surah Yusuf ayat 86. Jadi beliau tidak mengeluh kepada manusia. Tapi apa? Tapi mengadu kepada Allah. Begitu pula Nabi Ayub alaihissalam yang kehilangan segalanya. Anak, harta, istri, bahkan kesehatan. Bahkan beliau diasingkan dari kotanya, dari daerahnya. Namun beliau tetap berkata lembut. Jadi apa kata Nabi Ayub? Anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari yang penyayang. Ini doanya santun banget teman-teman. Masya Allah, beliau tidak mengeluh, karena mengeluh itu melemahkan, tapi mengadu kepada Allah menguatkan. Dan mengadu kepada Allah adalah obat atau penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Saudaraku, kalau hari ini engkau masih bisa menangis karena dosa, itu tanda Allah masih menyayangimu. Kalau engkau masih merasa sesak karena jauh dari Allah, itu tanda Allah sedang memanggilmu. Dan jika engkau sedang diuji, itu bukan karena Allah benci, tapi karena Allah percaya bahwa engkau sanggup melewatinya. Hidup ini singkat, dan tak ada manusia tanpa luka. Namun luka bukan untuk disesali, melainkan untuk dimaknai. Bangkitlah perlahan, tersenyumlah meski hati belum sepenuhnya pulih. Karena terkadang senyummu sendiri adalah awal dari kesembuhanmu. Saudaraku, jangan bersedih. Allah bersamamu. Tiap air mata akan diganti pahala. Tiap kehilangan akan diganti dengan kebahagiaan. Dan setiap malam gelap akan berakhir dengan fajar yang indah mendekap. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini hadisnya ini populer banget. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mindset
menata batin ketika sedih apa? Satu, semua terjadi atas izin Allah. Kedua, semua baik dari Allah. Ketiga, semua sudah terukur. 4, semua kepahitan menggugurkan dosa. Dan yang kelima, semua bisa ditolong Allah. Dan ada 3 nih, kaidah melepas sedih. Ada 3 M. Pertama, mengaku. Mengaku apa? Mengakui nikmat dan mengakui dosa. Jadi kalau pengen mengaku nikmat dan mengaku dosa itu sebenarnya ini biasa kita baca kalau membaca zikir pagi dan petang. Ada namanya zikir sayyidul istighfar. Bunyinya kayak gini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, jadi di abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepada aku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Insyaallah. Ini kalau kita baca sepenuh khusyuk, aduh, itu sampai nangis kita teman-teman. Karena kalau ngingat nikmat itu ya Allah gak bisa kehitung. Dosa pun seperti itu. Tapi baiknya Allah, ketika kita mengakui nikmat itu Allah tambahkan nikmatnya. Dan kalau kita mengaku dosa, Allah kuburkan dosanya dan diganti dengan pahala. Yuk, sama-sama kita banyak-banyak membaca sayyidul istighfar ini. Nah, saya pengen membacakan sebuah syair nih. Yang ini dalam banget maknanya. Judulnya, apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan yang merayuku untuk introspeksi. Ku coba membuka Al-Quran. Ku dapati Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu kulihat diriku. Betapa sedikitnya kesabaranku. Ku dapati Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Lalu kulihat diriku. Amat lemah untuk melawan nafsuku. Kurang kesungguhanku untuk selalu menaatinya. Ku dapati Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apalagi ini, ya Allah, teramat jauh diriku dari derajat ihsan. Lalu hatiku gundah. Tak ada tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Ku coba kembali membaca Al-Quran. Ku dapati Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Aku segera merenung, mungkin ayat ini untukku dan yang sepertiku. Segera lisanku berucap, Astaghfirullah wa atubu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga ini membuat Allah mencintai diriku. Ya Rabb, ampuni dosaku. Jadi dari syair ini, bahwa ada orang yang cari dalam Al-Quran, dia mau tahu apakah tuh Allah tuh meskipun dalam keadaan hina tetap cintai sama Allah. Dan akhirnya dia melihat tuh ayatnya bahwa Allah juga mencintai orang-orang yang senang bertaubat, suka bertaubat. Suka bertaubat berarti suka dosa. Jadi hari ini dosa, besok tobat, hari ini dosa, besok tobat. Meskipun begitu, Allah tuh masih mencintai kita, teman-teman. Bahkan segunung, seluas langit dan bumi dosa kita, Allah tuh bisa mengampuni. Asalkan kita yakin bahwa Allah terus menerima kita.
bagaimanapun keadaan kita. Kalau kita pengen pulang kembali mendekat pada Allah, selalu ada cara dan tempat untuk seorang hamba kembali pada Allah. Lalu kaidah yang kedua, mengadu. Tadi mengaku, sekarang mengadu. Dan mengadu kepada Allah itu, seperti yang saya bilang, adalah obat atau penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Dan saya senang dengan sebuah syair ini. Saya bacakan. Duhai Allah, aku terluka dan tak akan pulih kecuali dengan karunia-Mu. Aku takut, aku cemas dan tak akan menjadi tenang kecuali dengan percaya padamu. Aku sedang merasa sulit dan tak akan menjadi mudah kecuali dengan izin. Aku sedih dan tak akan hilang kecuali dengan rahmat-Mu. Aku fakir, tak ada yang kumiliki kecuali semua titipan dan pemberian-Mu. Aku punya banyak keinginan dan tak akan penuh kecuali dengan kecukupan dari-Mu. Aku hina, aibku begitu banyak dan tak akan tertutupi kecuali dengan kasih. Tentramnya jiwaku tak akan datang kecuali dengan mendekat padamu. Penyakitku tak akan sembuh kecuali hanya dengan obat dari-Mu. Sempitnya dadaku tak akan lapang kecuali hanya dengan cinta. Noda hatiku tak akan terhapus kecuali hanya dengan-Mu. Wahai Robku, jika kasih-Mu hanya layak bagi orang yang berhati suci, lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Maka dengan itu, aku datang untuk mengaku dan mengadu. Masya Allah, syair ini begitu dalam, teman-teman. Dimana orang yang begitu rindu, begitu pengen bahwa selalu ada Allah berada di sisinya. Segala susah, segala sedih, bahagia itu akan terhapuskan, akan terpenuhi ketika Allah bersamanya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kaidah ketiga itu menyibukkan diri dengan amal. Ini masalah amal, bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu luar biasanya, teman-teman. Ketika kita melakukan kebaikan itu mengundang kebaikan yang lain. Pernah gak coba teman-teman, ketika misalnya kita memberi, anggaplah mesti jalan atau siapa kita bantu, mereka yang kita bantu tuh senang gak? Senang pasti. Tapi yang lebih senang itu siapa? Kita yang memberi, yang Allah mudahkan untuk bisa membantu mereka. Masya Allah. Ya, itulah kebaikan. Ya, kebaikan itu punya energi, punya power untuk membuat kita menjadi lebih hidup, menjadi lebih berharga, dan kemudian bersemangat untuk melakukan aktivitas dan ibadah yang lain, dan itu mengundang kebaikan yang lain. Maka sibukkan diri dengan amal. Saya teringat sahabat saya, ada 2 teman sahabat dekat dia, suami istri, dan qadarullah beberapa hari lalu saya mendengar banyak kabar kehilangan, banyak keluarga yang wafat dan meninggalkan istri dan anak. Dan salah satu dari mereka adalah sahabat saya yang ditinggal suaminya tiba-tiba. Setelah seharian bersama, lalu beliau mengantarkan istrinya ke rumah dan lanjut mengisi kajian hingga pukul 10 malam. Hari itu sudah sempat, dan beberapa hari kemarin sempat juga mengunjungi keluarganya, ipar, saudara, dan beberapa kerabat lain, dan juga teman-teman untuk memberikan nasihat. Lalu beliau sendiri di malam itu setelah kajian
berangkat ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan diri karena memang beberapa hari kurang merasa nyaman. Sekitar sebelum jam 11 beliau berangkat dan sampai di rumah sakit ya diobservasi oleh dokter, lalu diinfus. Akhirnya beliau berbaring dan kemudian tertidur. Alhamdulillah ada yang mengenalnya di sana. Pada saat itu dia sedang membawa anaknya juga. Akhirnya ya dihubungilah istrinya. Dia bermodalkan alhamdulillah handphone dari suami sahabat saya ini pakai sidik jari, jadi handphonenya bisa terbuka. Dan kemudian segera beliau menghubungi, yang mengenal ini menghubungi istrinya. Dan pada saat itu istrinya sedang tertidur, lalu terbangun, mendengar bunyi dari telepon, lalu melihat bahwa yang telepon adalah suaminya, dari nomor suaminya. Di benaknya dia berpikir, mungkin suami saya lupa sesuatu nih, atau membawa kunci karena beliau keluarkan tengah malam. Jangan sampai pulang tengah malam terus pintunya terkunci atau apa gitu. Jadi pada saat diangkat terdengarlah suara dari balik telepon seorang wanita, dan ternyata ia kenali. Dan wanita tersebut mengabarkan bahwa suami beliau telah wafat. Teman-teman bayangkan betapa terguncang hatinya mendengarkan kabar tersebut. Rasa shock, kaget mendengar berita yang seakan mimpi buruk. Air mata pun tak mampu keluar lantaran hampir tidak percaya dengan kabar tersebut. Beliau wafat pukul 12.50 dini hari. Setelah sekitar sejam diobservasi oleh dokter karena beliau merasa kurang nyaman. Pada saat tertidur mendengkur itu, ya bersamaan dengan dengkuran beliau pun wafat. Namun hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang merasakan kehilangan, bahwa para istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang lebih dulu wafat, pertama, teman-teman diuji untuk dimuliakan. Karena kematian pasangan adalah ujian berat. Tapi Allah tidak menguji kecuali untuk mengangkat derajat seorang hamba. Dan istri yang bersabar atas wafatnya suami akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka istri yang sabar atas kehilangan suaminya termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah. Dan yang kedua, dapat pahala kesabaran dan ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, kalau membaca doa itu, ya Allah karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi ketika misalnya seseorang itu ditimpa musibah kehilangan dan beliau mengucapkan kalimat tadi, tidak ada yang akan ia dapatkan melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibah itu dan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Artinya, setiap air mata yang jatuh karena kehilangan, jika disertai sabar dan ikhlas, akan menjadi pahala besar dan Allah akan beri ganti terbaik, entah dalam bentuk ketenangan hati, keberkahan hidup, atau jodoh yang lebih baik di dunia maupun
di akhirat. Dan yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Nah, dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah lalu ia bersabar, kecuali para malaikat akan mendoakan agar Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Maka setiap kali seorang istri mengucap Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah ala kulli hal, malaikat mengangkat doa itu kepada Allah, insyaallah. Dan yang keempat, dapat bersama kembali di surganya Allah, insyaallah. Jika seorang istri tetap menjaga iman, amal soleh, dan kesetiaan setelah suaminya wafat, maka Allah akan mempersatukan mereka kembali di surga, insyaallah. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tur ayat 21, mereka dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka di surga. Nah, di istri yang tetap istiqomah, menjaga diri dan memperbanyak doa untuk suaminya, akan Allah pertemukan lagi dalam keabadian yang jauh lebih indah dari dunia. Dan yang kelima, setiap doa dan amalnya menjadi hadiah untuk suami. Jadi walau terpisah di dunia, hubungan doa itu tidak pernah terputus. Setiap sedekah, bacaan Quran, dan doa istri yang ikhlas akan sampai sebagai hadiah pahala kepada suaminya di alam kubur. Nah, sebagai penutup untuk kisah orang-orang yang kehilangan ini, bahwa para istri ini yang ditinggal wafat suami bukan wanita lemah, tapi wanita yang Allah percayai untuk menjaga amanah, sabar, dan istiqomah. Setiap hari ia bangun dengan kehilangan, tapi tetap memilih untuk kuat, dan itu adalah tanda kemuliaan yang besar di sisi Allah. Jaga itu teman-teman. Maka ucapkanlah dalam hati, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal. Semoga setiap kesedihan hari ini menjadi sebab datangnya kebahagiaan pada esok hari. Dan semoga kita semua menjadi hamba yang kuat, sabar, selalu berprasangka baik kepada Allah, dan menerima segala takdir indah ketetapan. Karena yakinlah Allah mengabulkan segala perintah dengan bentuk yang terbaik, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang paling baik. Jamkan dalam dada kita bahwa aku mencintai takdirku, karena aku tahu zat yang menetapkan takdirku adalah zat yang paling cintaiku. Semoga bermanfaat teman-teman. Barakallahu fikum. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.